Saya bahkan pernah ditelepon sendiri ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa, loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya, kurang lebih gitu ya. Kalau saya melihat dari yang saya alami itu kelihatannya ya begitu, tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu, maka saya melihat, loh, orang ini kok begitu. Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga, apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya. Lah ya, makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar. Mereka itu sebetulnya sopo gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami. Karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini, ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus, apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek itu juga. Nah itu jadi rasis ketemunya. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh, berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya, kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi tapi kok akhlaknya begini. Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil, Siroj, itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau. Ilmiah ya? Secara ilmiah. Kecuali muring-muring ya? Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah ini. Karena kalau kita ngikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habisnya. Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung Yai Imad, tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan gitu. Artinya menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut lembaganya, tetapi kita bisa
mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Duriyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun ini. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadzim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Artinya mereka secara sah keturunan Nabi tapi tidak dengan jalur Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawinya sendiri setelah diteliti oleh Yai Imaduddin, itu ternyata juga ada kekosongan referensi. Ya kan? Lah sekarang gantian mereka diminta, kalau dulu keluarga Wali Songo ditolak dan tidak diakui karena tidak ada referensinya, sekarang buktikan kalau kamu memang keturunan Nabi, referensinya mana? Yes. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, dari sisi genetika, dari sisi DNA, mereka itu tidak nyambung. Ini tapi kita kan bukan pakar DNA, tapi dari apa yang berkembang di media, di informasi yang kita terima. Loh Ustaz, nggak ngerokok kan? Oh ya, siap. Ini masih kenceng ini mas. Jadi dalam hal ini ketika dilihat dari sisi DNA itu nggak nyambung, maka ini semakin menguatkan tadi bahwa mereka itu, bahkan Dr. Sugeng yang terbaru kan mengatakan mustahil, bukan hanya ditolak tapi mustahil secara genetika menjadi keturunan Nabi. Oleh sebab itu dalam hal ini sifat interior mereka itu adalah sifat yang sangat tidak mencerminkan Nabi, karena mereka memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Oleh sebab itu saya dalam hal ini meminta kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan dalam hal ini mungkin dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya mari kita sikapi secara ilmiah. Jangan sampai mereka itu akhirnya menjadi rasis. Rasis begini, standar contoh ini, mohon maaf ya, banyak orang itu menganggap kenapa lebih suka pada Habib karena hidungnya mancung, karena ganteng. Rasnya memang berbeda. Ya kan, rasnya memang berbeda. Dalam hal ini kalau orang Indonesia nggak akan rasnya itu seperti itu, nggak akan, karena memang rasnya berbeda. Dan dalam hal ini kita punya prinsip inna akramakum indallahi atqakum, itu harus diterapkan. Artinya begini, jangan sampai warga NU menganggap kecil ketika berhadapan dengan Ba'alawi dikarenakan mereka lebih ganteng, dikarenakan mereka itu mengaku keturunan Nabi, itu nggak boleh.